banjirin di kolom komen kita. Berikan dukungan kalian. Kita support seluruh tim dan juga player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Emot tepuk tangannya banjirin. Yeay. Dan kita lihat Rainbow dengan Beatrix yang berada di area mid sebagai support, sementara Jelona lagi dan lagi harus berhadapan dengan Ripo dengan Ruby beserta dengan Benedetta. Sementara di pos area bawah Balmond akan berhadapan dengan Lunox ya. Sementara itu Rainbow dan juga KYY bahu-membahu untuk mengejar seorang Parsia mirip seorang Huba kali ini. Tapi dari Bransia udah setengah darah karena Birol datang dengan sangat cepat untuk melakukan rotasi. Yap, itu dia. Udah ada pergerakan yang udah dilakukan juga oleh Birol dengan Balmond yang dia milikin. Udah ada Cyclone Sweep yang dia lakukan. Dia berputar layaknya Beyblade di area sungai. Lunox di bagian bawah itu akan menjadi lawannya untuk Brans. Benar-benar nggak nyaman untuk melakukan farmingan. Coba lihat Val, maju sendirian, memberikan gangguan sangat-sangat mengerikan. Tapi Rainbow kali ini coba dikejar-kejar sama Valnya. Kali ini bertukar. Jauh headnya berada di sisi Rebellion Genflick yang sebelumnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Sementara itu KYY dengan sebuah mobilitas yang sangat tinggi mencoba untuk mengganggu Yishun-Shin milik Sugar. Dan mencoba untuk objektif terlebih dahulu di Sugarnya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan udah punya Mountain Shocker untuk memberikan vision. Terlihat udah. Cuman yang uniknya adalah sekarang itu Lunoknya ada di side. Dan Rainbow yang menggunakan Beatrix-nya ya Om Wawa ya untuk menjadi mid laner supportnya. Betul, jadi untuk mid lanernya memang dipercaya kepada Rainbow yang dimana dia akan harus sangat-sangat fleksibel sekali untuk bisa jalan ke gold, ke XP lane untuk memberikan extra damage. Sedangkan buat yang lainnya tetap dengan standar lah ya dari Bigetron Alpha, mereka akan membiarkan link dari Brans untuk farming dulu di early game-nya, dan gua rasa di sini dari Bigetron mereka akan mencoba untuk membawa game ini di mid game aja. Oke, first blood udah terjadi, berhasil langsung mendapatkan ke arah Benedettanya. Ripo dengan Ruby yang udah dia gunakan masuk dulu ke dalam rerumputan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka sudah set up di area turtle yang pertama. Di bawah Birul sepertinya menangkan lane nih karena bisa nge-freeze ke arah Lunox-nya loh. Masih bisa ditahan oleh Birul. Yoi, bahkan Birol kali ini terus sustain di area bawah, tapi Huba mengetahui keberadaan dari seorang Matt di area bawah dan harus memukul mundur. Udah ada wings by wings yang dikeluarkan oleh Huba, dan ini ada kesempatan yang emas untuk mendapatkan bullshit dan Feather Ice Strike ini di pop up. Tapi dari seorang Matt yang masih bisa mundur dengan beliau of ordernya, dan disusul dengan ada Kaya yang datang. We are angry karena seorang biru, tapi seperti dengan ejector. What a play dari seorang biru, lethal counter yang sangat-sangat sakit, bahkan menggeprek dari seorang Matt yang udah nggak punya shot escape lagi. Wah, geprekannya on point bukan main, itu langsung penyet orang yang ada di depannya. Berhasil menyamakan kedudukan dari poin kill untuk kali ini. Tapi di bagian atas ada terangan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha, di mana mereka berkesempatan untuk bisa menghabiskan satu shelter yang ada di bagian atas. Udah datang langsung berada dari Hubanya. Satu lagi Feather Ice Strike dikeluarkan. Cuman untuk Bransnya mulai memberikan defense ataupun tusukan terhadap Parsia, tapi backupan begitu cepatnya. Akankah dia terjun lagi dari sebuah dinding tersebut? Namun untuk kali ini kita lihat jauh headnya langsung ditarik dengan Naga Pendant. Akankah ini menjadi kematian pertama? Dan bener aja udah ada satu tackle yang dilakukan. Tempest of Blade double kill berhasil langsung diambil oleh Bransia. Begitu baik pemainan dari Bigetron Alpha untuk di game yang kedua ini. Tapi untuk Balmondnya santai pisan, dia ngambil purple buff tak eta. Waduh. Brans gak punya purple buff nih, bahaya banget. Tapi Huba dengan Feather Ice Strike mencoba untuk lebih mengejar seorang Kaye, bahkan Unstoppable Force dan ejector yang connect sekali ke arah seorang Ruby. Gak bakal bisa bertahan, dan Ripo harus menjadi korban berikutnya Pak Pulung dan juga Om Wawa. Coba lihat Birul, Balmond pakai purple buff loh Om Wawa. Bisa putar terus dong ya. Tapi ya dari Rebellion Genflick sendiri Val, meskipun dia memang ke pick off sekali, tapi kalian bisa lihat bagaimana Val di sini sebagai roda penggerak untuk Rebellion Genflick. Tadinya yang berada di bottom lane, dialah yang membuka untuk injectnya. Tadi juga yang di top lane, sekali lagi dia yang menginjek Ripo, dan sekali lagi lihat Mickey-nya kembali diinjek. Iya, ejectnya berhasil. Ada penetrasi di bagian belakang. Sedikit lagi malah tadi masih bisa selamatkan, dia masih bisa kabur gaya tersebut. Tapi Popol Kupanya untuk kali ini Sugarnya tertinggal. Untung aja nggak menerima damage tambahan lagi karena Sugarnya hanya memiliki setengah nyawa. Birol again mendapatkan space di mana dia bisa menghancurkan satu auto turret di bottom lane.
Birul nih boleh-boleh ya. Padahal Balmon badannya segede itu, tapi kayak ninja mainnya mengendap-endap dan dapat terus loh. Iya, aku setuju banget Pak Pulung. Dia benar-benar ngambil objektif, nggak peduli sama teman-teman di area atas atau di area mid. Yang penting dia dapat dulu turret di area bawah outernya. Walaupun ditambah lagi ya, kalau misalnya menurut aku Bigatron Alpha makin rugi karena turtle-nya didamani sama Jelonot. Wow. Jadi Rebellion dapat objektif turtle, dapat juga turret di bawah. Yap. Udah terlihat tuh dari networknya juga sekarang udah mulai mengejar. Tadi juga ada jarak, tapi sekarang jaraknya udah semakin kecil lagi, ada di angka 300-an. Jilonot, wow, namun di tengah ada pertempuran yang terjadi. Rainbow-nya berhasil ditangkap, Rainbow-nya berhasil dilumpuhkan. Birul udah join the fight, Pupanya pun harus hilang. Popolnya harus memberikan sebuah doa untuk bisa memanggil lagi. Sementara itu untuk kali ini baik banget Federalized Strike langsung digambain aja, langsung dikombain dengan satu lethal counter. Sementara itu Brans agak sedikit terlambat hadir, belum bisa mendapatkan damage yang jauh lebih besar dari apa yang udah terlihat. Walaupun ada satu player tadi yang terlihat Rebellion Gameplay harus tumbang, yaitu Buba. Yes, tapi Falca ini memimpin pergerakan di area depan dengan ejector ke arah minionnya, mencoba untuk mendapatkan satu ke arah Brans. Tapi ini dari item menit ke 6 kali ini Om Wawa. Apa yang Betul, bisa Om Wawa lihat? Well, sabar dulu karena ada fight tuh yang lagi mau lanjut. Enggak ternyata ya. Siap, benar banget. Dimana sniper dibalaskan dengan Federalized Strike. 3 tetesan saudara-saudaraku. Lethal counternya akan siap, tapi ternyata hanya dengan Cyclone Sweep dia berhasil untuk mendapatkan ke arah Rainbow-nya. Baik banget, dimana Birul posisinya yang kali ini sangat-sangat baik. Dia ingin keluar lagi dari area mid, berputar lagi, namun untuk Val-nya harus tumbang kesekian kali. Bahkan disusul juga oleh Buba yang harus menghilang di area tengah. Ada Kupai mulai menggigitin, lalu Turtle juga udah mulai dicolek, Mountain Choker juga dikeluarkan. Kemana perginya mereka? Karena untuk kali ini Brans masih ingin berada di area tersebut. Popol dan Kupa pun langsung mengambil ataupun memanggil Kupanya. Mereka mundur lagi. Purple Buff Birul ingin lagi loh ini. Wah. Gak kenyang-kenyang ya. Kalau kita lihat Birul bener-bener pengen banget ngambil objektif dari Link. Karena Link tanpa purple buff ini gak baik banget. Dan lagi di area mid kali peperangan terjadi berkali-kali. Bahkan temponya udah cukup tinggi. Bahkan damage yang dimiliki oleh Rainbow udah cukup sakit ke arah seorang Sugar. Bahkan Federalized Strike yang mencoba untuk mundurkan dari seorang KYY. Karena dari Link kali ini seorang Brans coba untuk ambil objektifnya ke area Turtle. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan mendapatkan Turtle. Dan I'm angry dari KYY karena seorang Sugar mendapatkan stunnya, tapi sepertinya belum bisa mendapatkan satu point kill ke arah teman-teman Rebellion Gameflix. Dan Turtle yang berikutnya sudah diamankan oleh Bigatron Alpha. Yap, itu ya. Snake Video pun kali ini vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Namun untuk kali ini kita lihat aja di bagian atas udah ada satu pergerakan Benedetta yang langsung dihilangkan aja. Chilo not wow, dikeroyok oleh 2 orang, kelar sudah nyawanya, gak bisa melakukan pergerakan lagi. Tapi di bagian tengah ada pergerakan yang udah dilakukan juga, masih berputar dengan Cyclone Sweep. Brans yang masih ingin lebih, shutdown pun dilakukan. Birul pun kali ini harus dilumpuhkan, tapi di tempat yang berbeda. Rainbow-nya pun harus terkena lagi. Ada satu lagi Brian of Order yang udah dikeluarkan. Ejector akan kali ini on point. Ya berhasil. Itu dia Burst of Throw, Energy Impact. Sedikit lagi HP tersisa. Namun Brans mendadak hadir untuk bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Brans-nya on point sekali menjadi sang eksekutor di saat tidak ada damage ataupun tidak ada HP yang begitu banyak di antara pemain tersebut. Kata Brans, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun kehilangan seorang Matt, tapi double kill bisa diamankan. Gak sampai di situ aja. Brans yang akhirnya dengan seorang Birul, damage yang masuk, tapi lethal counter miss dari seorang Birul. Gak bisa mendapatkan Brans, dan mereka harus mencoba untuk defensif di area atas ya, karena inner turretnya kita dihancurkan. Dan ini dia Players Gold Living by Mandiri tentunya dengan Brans 7130 Om Wawa Gold. Ya sangat-sangat apa ya, kaya sekali untuk Brans-nya karena memang dari segi purple buff dia sempat untuk keganggu sekali. Tapi sisanya dia berhasil untuk mendapatkan 6 kill point tanpa ada balas sama sekali. Dan Brans selalu masuk di momen-momen yang juga cukup tepat, mengingat ketika teman-temannya selesai untuk melakukan fight, dia adalah eksekutor terakhir yang masuk untuk melakukan pembersihan kepada Rebellion Genflix. Yap.
Ini ada pergerakan lagi. Coba lihat di bagian bawah deh. Ada 3 orang dari Bigetron Alpha yang akan siap untuk melakukan initiate. Bahkan snipernya untuk kali ini langsung dikeluarkan aja. Tadi udah terlihat ada Lord Camp LVP mandiri, tapi belum muncul lagi. Lordnya masih santai di atas sana, menunggu siapakah yang akan mencolek dirinya, dan udah dipastikan kalau Lordnya akan mengikuti kemanapun pergi. Yes, good morning Sign for Lord. Dan kita lihat teman-teman dari Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha, terutama dari KY dan juga Rainbow, mereka udah di posnya masing-masing. Dan ini dia killing participation-nya Hubah 55,6% berbanding 66,7% dari seorang Rainbow. Ini menandakan mereka selalu berada dalam peperangan, selalu memberikan kontribusi, selalu memberikan source skill yang benar-benar berimpact dalam peperangannya. Sedangkan dari Rainbow kali ini masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, karena teman-teman dari Rebellion Genflix masih mencoba melihat dari mana pergerakan yang ada. Sakit banget loh sniper tadi. Tapi untuk sekarang kita lihat udah real time win probability 36% mengarah ke Rebellion Genflix, sementara itu 63% untuk Bigetron Alpha. Lordnya ke reset lagi. Kayaknya mereka akan menunggu di menit ke-12 ya Om Awa ya. Ya, ini adalah momen yang ditunggu oleh Bigetron Alpha sendiri karena masuk ke mid game. Ini adalah power spike dari drafting mereka sekarang, dan tinggal setup kalau mereka bisa dapetin 1-2 saja. Rebellion Genflix gua rasa damage mereka nggak bakal bisa ditahan lagi sih, karena sangat sakit sekali antara damage dari Rainbow dan juga damage dari Brands. Iya, tapi ternyata tidak ditunggu di menit ke-12 loh. Iya, nggak ditunggu di menit ke-12. Mereka yang penting bisa dapetin dulu, mereka bisa menzoning dulu, mereka bisa memperkecil area pertahanan dari Rebellion Genflix, di mana nantinya akan ada inisiatif tambahan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Oke, ini waktu yang tepat untuk Rebellion Genflix mengatur strategi kembali. Di high ground mereka dia punya Parsia, dan tentunya dengan adanya Lord yang masuk, mudah-mudahan Rebellion Genflix bisa mendinai atau bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan itemnya di menit ke-12, Om Wawa silakan. Yes, dari Popol Kupa sendiri Thunderbell dengan Molten Essence. Sedangkan untuk Link sih, kalau kita bahas dari Link aja lah, kita lihat item untuk Brands kali ini Demon Hunter, War Axe dan juga Endless Berserker ini udah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa melakukan satu pick off ke arah dari Parsia, Huba ataupun Sugar, karena kedua pemain ini yang bakal ditarget habis-habisan pemberi damage terbesar dari Rebellion Genflix. Jadi bakal bisa masuk nggak nanti Brandsnya langsung ke bagian belakang atau nanti dibuka dulu oleh Ripo, karena untuk garis depannya pastinya Ripo di sini akan menjadi salah satu distraksi bagi Bigetron Alpha. Sisanya semua bakal diukur dari Brands nanti yang masuk dengan Lydia. Yap, ini siapa yang akan dilempar? Wow, Popolen Kupanya berhasil ditangkap. Sementara itu kita lihat aja Falbonnya beradu fight langsung aja dengan Link. Sementara di bagian tengah kita ada satu flicker dan juga Brianna mau dari mana langsung menghilangkan Hubanya, Parsianya. Tapi bagian tengah ada sebuah gempuran yang langsung dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ini adalah aksi pembatasan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil melakukan ataupun memberikan damage begitu cepat, begitu ngeburst. Belum lagi Rainbow dengan snipernya ataupun tembakan dari submachine gun yang dia milikin. Bukan main itu sakitnya. Balik lagi untuk dari kedua pemain tersebut, head to headnya pastinya masih dipegang oleh Ripo, meskipun persentase lebih kecil Ripo. Oke, back to the game kali ini. Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha masing-masing mencoba untuk setup ulang, reset lagi apa yang sudah terjadi, karena dari Bigetron Alpha langsung pukul mundur aja di area mid ya udah bisa dibolongin oleh Bigetron Alpha Pak Pulung. Oke, Sugarnya 202, nggak ke take down sekalipun. Cuman mereka nggak mendapatkan begitu banyak ke tempat untuk bisa melakukan pergerakan. Inisiat mereka selalu digagalkan, malah mereka yang berkali-kali harus ditumbangkan tadi. Cuman titik baiknya adalah Sugar di saat timnya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan seperti ini. Positioning dari dia tetap baik loh, Om Wawa. Betul. Mereka tinggal menjaga saja. Dan inilah dari Bigetron Alpha, kenapa mereka selalu bisa nge-drag dari early yang tertekan, mereka bisa masuk ke mid game, late game dengan cukup stabil. Karena mereka tipikal tim yang sangat-sangat disiplin sekali dari melakukan penjagaan dan nggak terlalu gegabah gitu loh. Kalau ada yang bisa di kill, mereka baru membuka pergerakan seperti Rainbow sekarang. Nah, contohnya seperti ini dari seorang Valnya harus tumbang, Feather Ice Strike yang muncul dilakukan oleh seorang Huba, bahkan I'm offended karena seorang Hubanya masih bisa mundur dengan Wings by Wings.
what a play banget dari teman-teman Bigatron Alpha. Momentum dengan disiplin yang dilakukan perpaduan Ciamik akhirnya membuat satu orang dari Rebellion Genflix harus hilang, Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tindakan ataupun positioning dari Huba yang harusnya lebih baik lagi guna ini untuk melindungi rekan-rekannya. Alekto final blow ternyata langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Lingnya terjebak tapi tanpa sebelum dia dikeluarkan, dia pun masih bisa keluar dari area tersebut. Lunox barusan dengan dia miliki, dia mendorong mundur pemain dari Mikro Rebellion Genflix. Ada satu player lagi yang tumbang yaitu Jilo Not Wow, tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Seperti kata Pak Om Wawa juga ya, kalau Jalan Outlaw kali ini banyak banget terpick off 041 fokus di area atas tadi. Tapi kalau aku mau notice Birul, dia sebenarnya juga baik banget di area early tadi. Dia dapat satu outer turret, bahkan bisa menyolong purple buff dari Perans. Sayang kalau menurut aku ketika seorang Jalan Outlaw nggak bisa bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Birul di area atas, tapi Lordnya sudah bisa diamankan lagi dan lagi oleh Bigatron Alpha, dan ini akan menjadi momentum yang baik banget buat mereka untuk bisa mensecure game yang kedua, Pak Pulung. Yap, Lord pun udah diambil, Lord udah diamankan. Ada tas yang dilakukan di area mid ya, kayak ya. Coba nggak apa-apa sendirian di situ tuh. Oke gitu. Udah diam-diam aja di situ tuh. Tuh sama teman-temannya bertiga ngobrol. Bang mau adop kupa aku nggak bang? Nggak mau. Makannya banyak. Ngobrolin itu kali ya mereka. Oke, ini dia Palya tadi mencoba untuk langsung keluar dari dalam rumputan memberikan ejektornya, tapi malah ketahuan posisinya. Lord udah mulai masuk. Huba mundur sedikit ke bagian belakang agar bisa melakukan sebuah Fender Ice Strike agar tidak diganggu juga oleh pemain-pemain dari Bigatron Alpha. Udah terdengar tadi Anma Fender, cuma di bagian tengah damage-nya begitu banyak. Palnya gak kuat, Palnya pun harus meregang nyawa. Cuma Cyclone Suit tadi berhasil untuk mendapatkan Ruby. Birul masih ada setengah SP yang dia milikin. Cuman Rainbow snipernya begitu menyakitkan, berubah dengan mode machine gun. Siapa yang akan langsung ditembakin? Langsung aja dengan attack speednya. Udah ada energy crow ataupun Pulse of Rain yang milikin, dan juga energy impact menghilang sudah. Dimana Brianna Powder tadi langsung menghilangkan Huba juga. Birul ingin masuk lagi dalam base turretnya untuk bisa nge-respawn lagi dari SP-nya. Maju ke bagian depan, Cyclone Suit dikeluarkan. Untuk kali ini satu wave minion yang datang dari atas, tengah dan juga bawah berhasil ditahan oleh pemain-pemain dari Rebellion Genflix. Gila, ini kunci sebenarnya di Ripo tadi ketika dengan Rubinya mendapatkan satu orang Huba, dan itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat we are angry karena seorang Sugar masih mundur ke belakang. Tapi sebentar itu Tempest of Blade ya begitu terkonek karena seorang Jalan Outlaw, dan akhirnya mengakhiri game yang kedua untuk Bigatron Alpha.